Nah, buat kalian yang pengen cari mobil ini atau Honda City Hatchback RS, kalian bisa datang di IBRM Honda Karawang. Lebih tepatnya di Jalan Suratokunto nomor 52, Kabupaten Karawang. Kalau misalnya kalian keluar dari tol Karawang Timur, kalian bisa ambil belok kiri, lurus terus, lalu setelah kantor kecamatan Karawang Timur, kalian bisa tahu ini ataupun ada Bank BNI, kalian bisa beli mobil di showroom Honda IBRM Karawang. Ya, halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review mobil Honda City. Nah, ini adalah Honda City yang penerusnya adalah Honda Jazz. Karena Honda Jazz sudah discontinue, khususnya di pasar Indonesia ataupun mungkin di beberapa negara ASEAN. Mau tahu yang mana unitnya? Ya, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Honda City Hatchback. Tapi kalau Honda City Hatchback ini, dia cuma hanya satu tipe, yaitu RS. Dan variannya ini sih, dia berdasarkan transmisi aja ya, dia ada manual dan otomatis. Dan kali ini yang saya review adalah transmisi otomatis. Alangkah tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Honda City Hatchback ini, dia untuk grill mesinnya ini sudah dikasih berwarna finishing piano black. Lalu di sini ada emblem RS-nya juga ya. Untuk air intake-nya dia berbentuk honeycomb juga ya. Dan untuk bumpernya ini dia sudah dikasih berwarna black carbon. Nah, untuk lampunya dia sudah menggunakan LED ya di sini, headlightnya ya. Lalu di sini ada lampu LED dan juga di sini ada lampu seinnya, dan dia ada lampu fog light, tapi dia sudah menggunakan proyektor ya. Dan sekarang kita akan membahas sektor mesinnya. Nah, ini dia mesinnya ya. Dia menggunakan 1500 cc dan untuk sistem pengatupannya ini adalah iVTEC. Dan tenaga yang dihasilkan ini dia 121 horsepower. Dia lebih nambah 1 horsepower dibandingkan dengan Honda HR-V maupun Honda Jazz. Nah, untuk penggerak rodanya ini dia adalah depan ya, dan mobil ini sudah dilengkapi ABS-nya juga. Dan mungkin untuk torsi nanti saya tampang di video ini, saya nggak tahu berapa ini torsinya. Dan untuk ruangan mesin ini dia masih warna dasar ya, begitupun juga kap mesin dia sudah berwarna dasar, dan ada peredam mesinnya, kap mesinnya ya. Lalu ini ada air intake-nya, aksesnya di sini, dan ada cover akinya. Nah, ini dia tampilan samping dari Honda City Hatchback ya. Ya, 11-12 lah sama mobil yang berlambang bintang asal Jerman ya. Dari samping mah. Kita bahas velgnya ya. Nah, untuk velgnya ini dia menggunakan warna two tone polish. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Dan velg ini dia tuh ada berwarna abu-abu dan hitam glossy. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Blackstone Turanza ya, seri T005A. Nah, kita beralih ke sini, dia ada cover spion yang berwarna hitam glossy dan ada lampu seinnya juga ya di sini. Nah, untuk desain spionnya ini dia menyatu ke pintu, bukan di sini ataupun di dekat pilar A. Dan untuk handle door-nya dia sewarna dengan body, dan dia sudah ada akses markingnya juga di sini. Dan untuk rem belakang dia masih menggunakan tromol ya, khusus Honda City Hatchback RS ini. Dan mobil ini dia nggak ada aksen chrome-nya ya di sini. Dan antenanya dia sudah menggunakan Shark Fin antena. Kita beralih ke belakang.
Untuk Honda City hatchback ini dia tampilannya ada di belakang ada diffuser ya di sini. Dan dia untuk bumpernya ada berwarna hitam karbon. Dan wipernya ini yang bikin nyeleneh di Honda City hatchback RS ini. Dia tuh nggak dikasih cover ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan spoiler dan juga ada lampu remnya. Dan dia ada defoggernya di belakang. Lalu untuk di bagian lampu belakang dia ada lampu stop lightnya, dia sudah menggunakan LED. Untuk lampu sen menggunakan bohlam dan lampu mundur menggunakan bohlam. Dan dia ada mata kucingnya juga ya di sini. Dan parking sensor dia sudah ada di belakang, yaitu 1, 2, 3, 4 titik. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan rear reverse camera. Dan ada emblem City, Honda, dan RS yang menggunakan berwarna timbul. Oke, kalau gitu saya akan membahas bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini ya, untuk Honda City hatchback ini ya lumayan lah, bisa naruh koper kecil, tapi dia dapatnya 2 slot. Dan khusus koper besar dia hanya dapat 1 koper besar. Tapi kalau misalnya dari jarak tanah ke bagasi itu ya aman lah, nggak berbahaya banget. Dan di bawah sini dia ada untuk alat dongkrak bannya di sini. Lalu kalau misalnya kita ke bawah lagi, ini ada di bawah di sininya itu ada ban serep tapi ukurannya full ya. Dari Blackstone juga. Kita tutup. Dan ini dia untuk lampu bagasinya, dia sudah ada ya di sini. Lebih tepatnya di sebelah kiri. Dan mobil ini kan belum dilengkapi separatornya. Dan bagaimana kalau misalnya kursi di barisan kedua ini kita lipat? Nah, kalau misalnya barisan kedua kita lipat ini luas banget ya. Jadi kalau misalnya mau bawa tanaman-tanaman, biasanya ibu-ibu atau cewek-cewek yang suka nanam, ini recommended banget ya. Dan juga mau bawa sepeda, yang suka sepeda juga mau ikut naik gunung, naik sepeda juga bisa taruh di sini. Oh iya, mobil ini sudah dilengkapi dengan P3K dan juga ada untuk segitiga untuk kita mau ganti ban. Dan ini dia tampilan samping dari Honda City hatchback yang tipe RS. Dan tangki bensin dia ada di sebelah kiri ya, untuk City RS yang versi hatchback ini. Dan di pintu bagian penumpang depan dia sudah ada akses markingnya juga ya di sini. Nah, buat kalian yang nggak mau kepanasan pas mau masuk ke mobil, ini ada alternatifnya ya. Jadi kalian untuk nyalain mesin mobil dari luar tuh pintu harus dalam keadaan terkunci. Jadi kita tinggal tekan hold ini, yaitu untuk menyalakan mesin dari luar ya. Kita tekan lama. Nah, ini dia yang terjadi. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau misalnya kalian itu kepanasan di dalam mobilnya, di dalam mobil. Karena apa? Karena ini yang bikin kalian gak bikin kepanasan. Otomatis kalau misalnya mobil udah dinyalain dari luar, di sini juga kalian sangat membantu kalau misalnya di luar sangat kepanasan. Nah, untuk door trim dia ini berwarna hitam ya. Untuk bahannya ini di sini dia berbahan plastik dan ada bahan kainnya juga, dan di sini dia sudah dikasih dengan jahitan yang berwarna merah. Dan ini ada pelipatan kaca spion dan pengaturan kaca spion baik kanan maupun kiri, dan ini pengaturannya. Dan dia sudah dilengkapi dengan central lock, window lock, dan juga ada auto up dan down juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan speaker dan ada cup holders dan ada storage area. Dan untuk handle door dia
berwarna chrome. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual tweeter ya di sini ya. Dan di sini dia ada membuka kap bensin dan membuka kap mesin. Lalu di sini dia ada tombol untuk mengaktifkan parking sensor dan mematikan stability control. Untuk jok, dia ini berwarna hitam dan berbahan fabric. Dan di pinggirannya ini atau tepiannya ini berwarna berwarna merah kehitam-hitaman. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan side airbag. Untuk pengaturan kursinya, dia sudah dilengkapi dengan reclining, high and adjuster, dan juga ada sliding di sini. Oke, tanpa basa-basi, kita akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, untuk kunci dari Honda City ini ya kuncinya ya. Daripada panik. Oke, untuk menyalakan mesin, ini untuk ada akses start stop engine buttonnya, dan dia sudah dilengkapi dengan aksen yang berwarna hitam glossy. Nah, ini untuk head unitnya ya di sini. Dan dia juga ada aksen yang berwarna merah. Bisa kita posisi ACC. Nah, ini kalau misalnya untuk menyalakan mesin, dia mobil sudah dilengkapi dengan Optitron. Pertama-tama kita injak rem dan tekan tombol start stop engine button. Oke, kita tutup pintu mobil ini. Daripada panas, mending kita nyalain AC dulu yuk. Nah, ini dia ada tombolnya di sini, dan ini kisinya ini adalah putarannya kecepatan kipas, dan ini ada tombol AC mode, dan ini open close air. Lalu di sini ada pengaturan arah semburan udara, dan ini front defogger, lalu ada rear defogger, dan ada auto temperature, dan ini ada auto AC, dan ini untuk di sini dia ada pengaturan temperature, dan ini untuk tombol max cool. Nah, kita beralih ke setir. Untuk setir dia sudah dilengkapi dengan power steering, dan ini bunyi klaksonnya. Ya wajar lah. Dan setir sudah dibaluti dengan jahitan yang berwarna merah. Dan di sini ada pengaturan volume head unit, dan ini mengganti station radio, dan ini untuk mengganti station radio ataupun mengganti track music. Dan ini untuk mengganti sumber audio ataupun yang lain-lainnya. Dan ini untuk mengangkat telepon, dan ini untuk menutup telepon, dan ini untuk voice command. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control, dan ini untuk pengaturannya. Kalau misalnya kita mengaktifkan cruise control, dan ini untuk menaikkan kecepatan, dan ini untuk menurunkan kecepatan, dan ini membatalkan cruise control. Dan pengaturan setir, dia hanya tilt saja ya, belum dilengkapi teleskopik. Untuk airbag, dia sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya di sini. Oke, kita beralih ke instrumen cluster. Ya, untuk instrumen cluster di tengah sini, dia ini hanya model kalkulator saja. Nah, untuk pengaturan redup cahaya instrumen cluster ya ini ya, tombolnya di sini. Lalu untuk pengaturan trip A dan trip B-nya dia ada di sini. Dia nggak pakai jarum-jarum lagi. Nah, mobil ini tuh ada apa aja sih di sini? Untuk trip A, trip B-nya, dia ada kilometer, range. Nah, ini konsumsi bahan bakar secara rata-rata, trip A dan trip B. Dan ini pengaturan format jamnya. Dan kembali lagi seperti biasa. Ini dia untuk saklar lampu seinnya, dan juga ada saklar lampu headlight, dan juga saklar fog light. Dan di sini dia juga ada saklar ininya ya, wiper dan juga wiper belakang. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan footrest-nya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan one turn signal ya. Jadi kalau misalnya kita pengen pindah jalur, kita tinggal sekali klik aja. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan CVT 7 speed automatic, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 cup holders di sini.
dan ada pedal shift plus and minus di sini. Nah, mohon maaf sebelumnya saya barusan mematikan mesin karena saya tidak diperkenankan untuk menyalakan mesin secara lama-lama. Kita lanjut review lagi, dan untuk di sini dia ada storage area dan ada power outlet, tapi maksimal ukuran ini 180 watt ya, dan 12 volt. Dan ini ada storage area-nya, dan ini ada icon mode-nya juga ya di sini. Dan handbrake dia menggunakan, untuk handbrake dia model mechanical tapi ada ujung yang berwarna chrome, dan di sini ada untuk storage area tapi model kecil, dan dia sudah dilengkapi dengan armrest. Lalu di armrest ini dia sudah ada jahitan yang berwarna merah ya. Nah, di sini dia ada untuk tempat storage area juga ya. Dan ini untuk lampu kabin menyalakan secara individual, dan dia sudah dilengkapi dengan sun visor dan juga ada kacanya ya. Baru hanya kacanya aja, saya nggak bisa ngebuka secara full karena ini baru diplastikin saja. Begitupun juga di bagian kiri, dia hanya ada kacanya saja di sun visor di penumpang depan. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan open close air ya, di kanan maupun di kiri. Oh ya, saya lupa untuk membahas head unitnya. Nah, ini untuk head unitnya ya di sini. Ini ada peringatannya. Jadi ada tombol radio, USB atau iPod, Bluetooth audio, telepon, aplikasi, dan ada tombol pengaturan di sini. Nah, ini ya biasa kayak pengaturan HP, ada bahasa, Bluetooth audio, layar jam, layar pembuka, ponsel pintar, kamera belakang dan RDS. Kita back lagi. Dan ini untuk tombol home-nya, dan untuk tombol home-nya ini dia ada format jam, tanggal, dan hari. Dan ini untuk kalau misalnya kita mutarin lagu via iPod. Dan ini untuk menaikkan volume di sini, dan ini untuk mematikan head unitnya. Dan ini ada tombol lampu hazardnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan day night view-nya. Oke, kalau gitu saya akan pindah di barisan kedua. Ini adalah tampilan door trim di bagian penumpang. Dia ini nggak seramah di bagian pengemudi. Dia hanya ada jahitan yang berwarna merah dan ada berbahan kulitnya juga ya di sini ya. Nah, ini dia. Dan handle door dia sudah dikasih aksen berwarna chrome. Dan di sini ada speaker, cup holders, dan juga ada storage area. Dan ini untuk pengaturan jendela penumpang barisan kedua. Lalu di sini dia ada untuk tuas melipat kursi baik kanan maupun di kiri. Dan dia sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya juga di barisan kedua ini. Nah, ini dia ISOFIX-nya. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Ya, sekarang saya ada di barisan kedua di Honda City Hatchback RS. Nah, untuk bagaimana sih saya duduk di barisan kedua ini? Saya mendapatkan legroom yang luas banget ya di sini. Dan bagaimana dengan headroomnya? Dan headroomnya sih ini ya nggak masalah ya, masih ada space-nya juga di sini. Nah, di barisan kedua ini saya mendapatkan tempat naruh dokumen, baik di bagian belakang pengemudi dan belakang penumpang depan. Dan saya sudah ada storage area-nya di sini. Lalu untuk headrest dia bisa di adjust juga ya. Oh ya, sorry, untuk seat belt dia tidak bisa di adjust di semua sisi. Dan mobil ini sudah dilengkapi side curtain airbag di pilar C-nya juga ya di sini. Ada di pilar C. Dan ini dia. Ya, untuk armrest dia belum ada ya di sini. Dan ini dia tampilan dari dashboard Honda City Hatchback RS ya.
Nah, ini dia tampilannya. Dan ini ada lampu kabinnya juga, tapi posisinya dia tuh di tengah. Dan lebih lucunya lagi, kan biasa di bagian pengemudi tuh nggak ada ini ya, hand grip di semua sisi. Tapi Honda City Hatchback RS ini dia dapat. Dan model hand gripnya dia folding ya. Oke, bagaimana saya membahas di penumpang depan? Yuk, let's go. Nah, saya lupa kasih tahu kepada kalian semua, ternyata di barisan kedua ini door trim di barisan kedua ini dia sudah dilengkapi dengan dual tweeter ya di sini ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan power outletnya juga, dapat dua lagi. Maksimalnya sama kayak di depan, 180 watt 12 volt. Nah, ini dia door trim dari Honda City Hatchback di bagian penumpang depan ya. Dia seirama di bagian pengemudi ya, tapi yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpangnya saja. Untuk pengaturan kursi di bagian penumpang dia hanya ada reclining dan juga ada sliding ya di sini. Nah, ini untuk membuka lacinya tuh dia belum soft opening ya di sini. Dan di sini tuh dia ada kisi yang berwarna black glossy. Saya lupa kasih tahu kepada kalian semua. Ternyata di Honda City Hatchback ini dia sudah dilengkapi dengan side curtain airbag di bagian pilar A-nya ya. Dan di samping kiri dia sudah dilengkapi dengan side airbag juga ya di sini ya. Dan khusus produksi mobil 2021 Honda maupun brand-brand yang lain dia sudah dilengkapi dengan APAR. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Nah, nggak tanggung-tanggung Honda City Hatchback RS ini dia pun di tepian headrest itu juga dikasih loh. Unik sekali nih. Tapi dia ini berwarna merah kehitam-hitaman ya. Dan di bawah ini dia ada storage area-nya juga ya. Lebih tepatnya di bawah sini.